Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala tahirin wa ashabil muntajabin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala tahirin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat jumpa kembali bersama saya, kawan-kawan yang menyimak Salawat Channel. Hari ini kita akan lanjut kembali membaca buku As-Sami'ul Muhammadiyah, pribadi dan berikut Rasulullah SAW. Sekarang memasuki bab yang ke-10. Di sini babnya adalah babu maja'a fi na'li Rasulullah SAW. Ini tentang sandal Rasulullah SAW. Di dalam bab ini saya cek dulu, ada beberapa bab, mungkin ada sekitar 10 hadis yang insya Allah kita bacakan satu persatu dan nanti kita mengambil beberapa cuplikan. Yang pertama diriwayatkan dari Qatadah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala lahuma ibalani. Bagaimana sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Jadi Qatadah bertanya bagaimana, mungkin pertanyaannya dalam bentuknya. Anas menjawab, kedua belahnya mempunyai tali kibang. Jadi pada sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya tali kibang. Ya mungkin mirip seperti sandal gunung ya, kayak gitu. Yang bersatu sih talinya itu dengan jadi satu kesatuan, jadi sepasnya begitu ya. Kemudian riwayat yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibalani masna syirakahuma. Karena Rasulullah SAW itu mempunyai dua tali kibal yang talinya bercabang dua. Jadi ada dua. Jadi si sandal gunungnya dua tali gitu ya. Jadi bahan belum dibahas, belum masuk. Pada riwayat yang ketiga, Isa bin Tahman bercerita Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengeluarkan pasang sandal yang tidak berbulu. Jadi kulit yang tidak berbulu. Sandal itu mempunyai dua tali kibal, tali pengikat gitu. Isa bin Tahman kemudian berkata, "Fahadasani sabitun ba'du an anasin annahuma kanata na'layin nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Di sini fahadasani sabitun ba'du an anasin annahuma kanata na'layin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sabit menerangkan kepada Isa bin Tahmam bahwa yang katanya bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa kedua sandal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu yang diperlihatkan oleh Anas bin Malik. Jadi yang tadi itu diperlihatkan sepasang sandal itu. Jadi dibawa oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya kita pahami bahwa Anas memang sahabat sekaligus juga maula Rasulullah SAW, pembantu di rumah Rasulullah SAW. Jadi beliau tahu tentang sandalnya. Kemudian dari Ubaid bin Juraih bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, jadi kemudian Ubaid bin Juraih bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kulihat Anda memakai sandal sibtiyah, sandal kulit yang tidak berbulu. Selanjutnya Ibnu Umar menjelaskan, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'alan lati laisa fiha sya'run wa yatawadau fiha fa ana uhibbu an albasaha. Jadi sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memakai sandal yang tak berbulu. Dan ia berwudu dengan sandal itu, oleh karena itu aku senang memakainya. Jadi Tiah itu menyampaikan bahwa dia senang memakai sandal yang tidak berbulu, dan itu juga karena
Rasulullah SAW juga memakai sandal itu gitu. Jadi beliau sangat menyukai sandal itu yang tidak berbulu itu karena memang Rasulullah SAW juga memakainya gitu. Ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalani gitu ya. Karena Rasulullah SAW itu mempunyai dua tali kibal. Jadi dia itu. Kemudian Amr bin Hurais radhiyallahu anhu bercerita, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini sufataini. Kata Amr bin Hurais bahwa dia melihat Rasulullah SAW Rasulullah SAW sholat memakai sandal yang dijahit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la yamsiyanna ahadukum fi na'lin wahidatin liyan al-huma jami'an aw liyatahuf huma jami'an. Ini kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan itu bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan bersabda, janganlah di antara kalian berjalan dengan sandal sebelah, hendaklah memakai keduanya atau melepaskan keduanya. Jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu tidak boleh memakai sandal yang sebelah atau sandal yang memang satu memakai sandalnya. Jadi harusnya kita lepaskan aja kalau misalkan kita punya sandal satu mungkinnya bukan satu pasang tapi satu bagian yang sebelah kanan aja maksudnya sebelah kiri itu. Jadi dipakainya harus dua-duanya, jangan satu begitu. Atau jangan satu-satu misalkan satu yang lain satu yang lain itu jangan seperti itu. Jadi kata Rasulullah SAW, lepaskan kalau misalkan kamu punya satu saja yang bagian kanannya atau bagian kirinya. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kula ya'ni rajula bi malihi aw yamsiya fi na'lin wahidatin. Katanya sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang seorang laki-laki makan dengan tangan kiri dan berjalan dengan sandal sebelah. Nah, jadi Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada kita tidak boleh makan dengan tangan kiri kemudian memakai sandal dengan sebelah, hanya sebelah sandalnya itu. Tapi kita bagaimana kalau kidal makan deh ya, kayak kidal yang tangannya gitu ya, mungkin itu bisa juga menggunakan tangan kidal itu, tapi kalau bisa diusahakan untuk memakan dengan tangan kanan. Tapi saya melihatnya aspek dari etika kan nggak enak juga ya kalau misalkan kita makan tangan kiri yang biasa tempat pakai menggunakan untuk urusan cebok kayak itu kan tidak enak juga gitu ya. Oke, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bis shimali fal takunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhirahuma tunzah. Jadi sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, bila salah seorang di antara kalian hendak memakai sandal, hendaklah memulainya dari yang sebelah kanan. Oke. Jadi kalau kita mau memakai sandal harus dimulai dari sebelah kanan. Ini bagian dari etika. Dan bila ia melepasnya, maka hendaklah ia dimulai dengan sebelah kiri. Jadi kalau melepasnya dimulai dari sebelah kiri. Hendaklah posisi kanan dijadikan yang pertama kali dipasang sandal dan yang terakhir kali dilepas. Jadi ini tentu penting sekali bagi kita, ini sebagian etika ya. Etika kalau kita mau memakai sandal atau sepatu, usahakan yang sebelah kanan dulu yang dimulai, kemudian nanti yang setelah selesai yang kanan baru yang sebelah kiri. Mungkin juga untuk memakai kaos kaki juga sama. Kemudian kalau nanti lepas dulu yang sebelah kiri, kemudian nanti lepas yang sebelah kanan. Nah ini juga etika. Bagi kalau kita mengikuti etika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita termasuk orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha disampaikan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbul tayyamuna mastato'a fi tarajjulihi wa tana'ulihi
watohuri. Nah, ini. Jadi Rasulullah SAW itu sangat menyenangi bagian yang sebelah kanan dan diusahakannya sekuat tenaga tatkala bersisir memakai sandal, demikian pula sewaktu bersuci. Jadi yang dilakukan Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, itu melakukan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan bersuci, terkait dengan menyisir, terkait dengan memakai sandal, sepatu. Dia memulainya dengan yang sebelah kanan dahulu, kemudian mengakhirinya di sebelah kiri, kemudian kalau melepas dari sebelah kiri kemudian masuk ke sebelah kanan, yang masuk menyisir juga dari sebelah kanan masuk kanan tengah kiri begitu ya, jadi tidak kiri dulu begitu. Nah, ini bisa menjadi sunnah buat kita. Dan ini yang terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibalani wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhu ta'ala anhuma aw wa awwalu man aqada aqdan wahidan Utsman radhiyallahu anhu. Ini kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sandal Rasulullah SAW itu mempunyai dua tali kibal. Kemudian demikian juga Abu Bakar, Umar itu mempunyai dua tali kibal sandalnya. Sedangkan Utsman bin Affan, kata beliau hanya mengikatkan sandalnya dengan satu tali kibal. Jadi jadi kalau kita lihat dari riwayat ini yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar yang menggunakan dua tali kibal itu, kalau Utsman tidak karena satu kibal. Tapi sebetulnya bukan persoalan itu sih sunnahnya itu. Jadi sunnahnya itu kalau kita beraktivitas, kita melakukan kegiatan-kegiatan atau berberangkatan dan sebagainya, seharusnya kita menggunakan alas kaki. Alas kaki itu kan perlindungan kita terhadap kalau ada duri, ada pecahan kaca yang bisa menusuk atau paku nanti menusuk pada kaki kita kan nanti sakit. Kecuali kalau di tempat-tempat yang misalkan banyak rumput, sawah dan sebagainya kan bisa menyesuaikan. Kalau gitu deh, seperti di Baduy kan mereka tidak menggunakan alas kaki karena memang daerah-daerahnya rumput, tanah yang langsung tanah liat atau tanah buat kebun dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau yang sifatnya padang pasir dan sebagainya, yang panas dan sebagainya, tentu harus menggunakan alas kaki. Termasuk juga di jalan-jalan kita di Indonesia, di Bandung itu kan kalau di kota itu sudah jalan itu kan sudah kepal ya. Kalau kita tanpa alas kaki ya sakit, panas dan sebagainya, dan melepuh nanti kaki kita. Nah, sunnah Rasulullah SAW itu kita memakai alas kaki, baik sandal atau sepatu, yang itu dalam rangka yang pertama dalam rangka melindungi badan kita dari dari alam ya, dari sengatan alam, sengatan panas, sengatan cuaca yang tidak menyenangkan kita. Kemudian yang kedua, ada etika dalam memakai, ada sunnah dari Rasulullah SAW yang terkait dengan memakai sandal atau kaos kaki atau sepatu itu, dimulai dari sebelah kanan. Yang kalau kita memakai pakai sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, kemudian kalau membuka atau melepaskannya mulai dari sebelah kiri, kemudian berakhir pada sebelah kanan, termasuk menyisir dan sebagainya. Terus yang dipakai oleh Rasulullah SAW itu sebenarnya sandalnya kan sandal yang menggunakan dua tali kibal, dua tali yang mengikat begitu ya. Mungkin kalau kita melihatnya seperti sandal gulung, tapi ya kalau misalkan kita tidak punya sandal seperti itu, ya bukan berarti kita tidak begitu sunnah Rasulullah. Misalkan kita punya sandalnya sandal jepit, ya itu kan ada tali kibal dua itu ya, mungkin bisa dipakai seperti itu. Atau yang sandal kulit yang model kakek-kakek begitu, itu bisa dipakai juga. Atau misalkan tidak perlu mengindahkan yang begitu, tidak perlu, abaikan saja yang tali kibal itu, yang penting kita memakai alas kaki. Ya, alas kakinya itu melindungi kita dari satu bahaya duri-duri, pecahan kaca dan sebagainya, termasuk juga menahan kita dari panas itu. Nah, tadi juga kita ketahui ternyata Rasulullah SAW pun melaksanakan ibadah sholat dengan menggunakan sandal gitu ya. Jadi dalam kondisi tertentu kalau lagi panas, tidak ada sejadah misalkan dia begitu, terus kita berdiri di atas tanah yang panas begitu atau di lantai yang panas atau pasir panas itu, terus kita mau sholat atau berdiri, kalau tidak ada alas ya kita bisa tetap menggunakan sandal sebagai alat supaya kita tidak terlalu panas kaki kita. Tapi sekarang ini tampaknya kita tidak
terlalu memerlukan alas kaki itu, kecuali kalau kita sedang berkemah seperti di gunung dan kita misalkan sangat kedinginan dan sebagainya ya gitu, ketika mau dibuka nanti terasa sakit dan sebagainya, atau misalkan kedinginan ya sudah kita bisa menggunakan alas kaki saja atau sepatu ketika sholat pun. Tentu saja kemarin juga kita ketahui bahwa Rasulullah SAW itu mengusap bagian atasnya itu ya, mengusap. Jadi untuk yang kaki diusap itu bagian itu kalau misalkan kita melakukan wudhu. Terima kasih. Aku lu qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Subhanallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal aimatil ma'sumin. Subhanallah amana wa ummatina wa nahsun ila Imam Tirmizi, penulis dari Asyama'ilul Muhammadiyah, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.